Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang kisah ulama sufi yang dihajikan malaikat. Abdullah bin Mubarak sudah berniat akan pergi haji tahun depan. Oleh karena itu, dia menabung dari sekarang. Menjelang musim haji tiba, dia pergi ke pasar dengan membawa uang 500 dinar untuk membeli unta sebagai kendaraan dalam perjalanan ke Mekah. Sayang, uang sebanyak itu belum cukup untuk membeli seekor unta. Maka, dia pulang lagi ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Abdullah bin Mubarak melihat ada seorang wanita sedang membersihkan bulu ayam di tempat sampah. Abdullah bin Mubarak tertarik dan mendekati wanita itu. Ketika tahu bahwa ada orang yang mendekatinya, wanita itu membelakangi Abdullah bin Mubarak. Abdullah semakin tertarik dan ingin tahu. Dia terperanjat, ternyata wanita itu sedang membersihkan bangkai ayam. Itu diketahui dari tidak ada bekas potongan di leher ayam. Hatinya miris. Abdullah bin Mubarak bertanya setelah mengucap salam, "Wahai ibu, untuk apa ibu membersihkan bangkai ayam ini?" "Untuk dimakan," jawab wanita itu tanpa menoleh. "Bukankah ibu tahu Allah mengharamkan kita memakan bangkai ayam?" "Bangkai ayam ini memang haram bagi Tuan, tetapi tidak untukku dan anak-anakku," jawab si wanita sambil terus membersihkan bangkai ayam itu. "Memang apa sebabnya?" Abdullah bin Mubarak semakin penasaran. "Jangan campuri urusanku, pergilah menjauh dariku," jawab wanita itu dengan nada tidak senang. "Demi Allah, aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum aku tahu masalahmu. Katakanlah wahai ibu," Abdullah bin Mubarak berharap. "Baiklah, karena kau telah meminta dengan nama Allah, aku beritahu masalahku. Ketahuilah Tuan, aku dan anak-anakku sudah 3 hari tidak makan kecuali minum sedikit. Suamiku gugur di jalan Allah, dan dia tidak meninggalkan warisan yang bisa dijual untuk menyambung hidup anak-anaknya yang yatim sekarang. Sedangkan, untuk meminta-minta aku malu. Aku mencari makanan ke sana kemari, tapi tidak aku dapatkan kecuali bangkai ayam ini," jawab wanita itu panjang lebar. Hati Abdullah bin Mubarak tergetar hebat. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Pandangannya menjadi kabur dan seluruh persendiannya menjadi terasa lemas. Dia benar-benar merasa sangat berdosa jika membiarkan wanita itu dan anak-anaknya memakan bangkai ayam. Lalu, sambil menunduk, dia berkata dalam hati, "Wahai Ibnu Mubarak, haji apakah yang lebih mabrur daripada menolong ibu ini dan anak-anaknya?" Dan tanpa berpikir panjang, Abdullah bin Mubarak menyerahkan semua uang yang akan digunakannya untuk membeli unta pengangkut bekal hajinya nanti. "Wahai ibu, mulai detik ini, bangkai ayam itu haram bagimu dan anak-anakmu. Ambillah ini, dan segeralah beri makan anak-anakmu." Wanita itu gembira sekali. Sambil menerima pemberian Abdullah bin Mubarak, dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu." Lalu wanita itu pergi meninggalkan Abdullah bin Mubarak, yang dengan ikhlas pulang ke rumah. Terkubur keinginannya untuk pergi haji. Ketika musim haji sudah selesai, Abdullah bin Mubarak menyambut rombongan haji di batas kota bersama keluarga dan kerabat haji. Para haji yang baru pulang itu bercerita bertemu Abdullah bin Mubarak di tempat ini dan itu. Abdullah bin Mubarak tentu saja heran dengan cerita tersebut karena dia tidak jadi pergi haji. Namun, semua orang yang berangkat haji mengaku bertemu dengannya. Malam harinya, Abdullah bin Mubarak mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon, dalam mimpinya, Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Mubarak, engkau telah merelakan bekal hajimu untuk menolong sanak keturunanku sehingga mereka terbebas dari kesulitan hidup. Maka, Allah mengutus malaikatnya yang diserupakan dengan dirimu pergi haji untukmu setiap tahun. Dan engkau akan menerima pahalanya sampai hari kiamat." Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil